Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Tarun India, Mahiran Bursa Putra, Notar 2201222, kelas dari Diaktif 7. Di sini saya akan membuat tutorial terkait dengan aplikasi Visum. Yang pertama, setelah membuka aplikasi Visumnya, lalu kita masuk ke bagian Edit, User Preference, Network, lalu yang tadinya di right hand traffic diubah ke left hand traffic untuk arah lalu lintas yang ada di Indonesia. Lalu klik OK. Kemudian kita pilih lokasi yang akan dijadikan bahan dalam tutorial ini. Di sini saya akan menggunakan lokasi Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kita klik. Di sini saya akan membuat 8 zona dengan zona satu Pituru, ada Pituru, Butuh, Kemiri, Kuto Arjo, Bayan, Purworejo, Banyurip, dan Loano. Yang totalnya ada 8 zona. Setelah dari sini, kemudian kita membuat notes di tiap-tiap persimpangan yang ada. Kita buat kita plus di sini, lalu kita buat notesnya. Kita buat notes sesuai dengan yang ada pada jaringan jalannya. Hmm, sini. Baik, cukup untuk notesnya sudah kita buat sebanyak 32 notes. Selanjutnya kita masuk ke pergi ke bagian demand, lalu transport system. Nah, di sini kita create, pilih create, kemudian kodenya misal kita gunakan LRT, dan name-nya juga LRT. Untuk type-nya kita gunakan PUT, tersebut. Kemudian kita klik OK. Pilih XPUT, lalu klik OK. Kemudian kita pergi ke network. Di network kita ke PUT operator. Di sini kita menambahkan operator yang ada. Misalkan kita tambahkan misal Sinar Jaya, lalu Timur Jaya, Rosalia Indah, kemudian misalkan Lorena. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita ke network lagi, lalu menuju ke put vehicle. Nah, di sini kita create. Ini kodenya abad misalkan 01, abad mikrobus. Total kapasitinya kita misalkan 15, seat kapasitinya juga 15. Lalu kita klik OK. Lalu yang kedua dengan kodenya 11, kita membuat bus gandeng 1. Nah, di sini untuk yang karena ini bus gandeng, maka ada rangkaian pertama, ada yang kedua. Nah, untuk yang pertama kita harus checklist bagian powernya ini. Nah, untuk total kapasitinya kan kita kasih 30, untuk kapasitas kursinya 15 karena di sini ada yang berdiri. Lalu oke, dan create. Di sini 12, name-nya bus gandeng 2. Nah, lalu di sini kita buat sama 30 dan juga 15. Lalu klik OK. Kemudian kita create lagi kodenya 21. Di sini silakan kita
LRT 1 karena ini rank kereta pertama, jadi kita checklist bagian powernya. Misalnya untuk kereta di sini misalkan kapasitasnya 100 dan untuk kapasitas seatnya misalkan 60. Lalu klik OK. Nah, sekarang kita bikin rangkaian kedua untuk yang LRT-nya. Kita buat di sini 22, di sini LRT 2. Dan karena ini yang kedua, maka untuk powernya ini tidak perlu di checklist. Sini kita buat 100 dan 60. Oke. Nah, selanjutnya ke vehicle combination. Di vehicle combination ini kita plus kita klik create. Kodenya misalnya di sini 01. Ini microbus. Sini create. Nah, untuk microbus tadi yang kita buat itu kan kodenya 01. Maka kita pilih 01 lalu oke. Lalu oke. Kemudian ya, kita buat yang bus gandeng. Create. Bus gandengnya tadi ada di 11 dan di 12. Oke. Sekarang di sini yang ketiga 03 kita buat LRT. Nah, di sini tekan create lalu 21. Kemudian di sini misalkan untuk yang rangkaian awalnya atau rangkaian pertamanya misalkan di sini kita pilih 2 lalu klik OK, kemudian create lagi dan untuk yang 22 atau yang rangkaian keduanya kita buat misalkan di sini 3 lalu klik OK. Selanjutnya oke. Nah, setelah dari sini kita langsung oke saja. Kemudian kita masukkan network, lalu ke link types. Di link types ini di sini kita namai misalkan kita namai di sini arteri primer 2/2 UD undivided. Kemudian di sini untuk back cycle-nya kita uncheck saja. Lalu oke. Nah, di sini untuk kapasitasnya kita buat misalkan di sini 2300. Ini kita buat tetap saja. Untuk kecepatannya 50. Nah, di sini untuk bike cycle kita buat dengan 200. Misalkan kita buat 30. Tukar kita buat 50. Untuk bus 55 misalkan ya di LRT-nya ini misal kita buat 75. Kemudian kita plus lagi. Sini kita buat eh, arteri primer 4/2. Ini sama untuk back cycle-nya kita unchecklist lalu oke. Di sini untuk kapasitasnya misalkan kita buat 2600. Sini kita buat tetap 50. Untuk back cycle-nya kita samakan saja 30. Di sini akan 55. Untuk busnya tingkatkan menjadi 60. Di sini kita samakan 75. Nah, untuk di sininya kita buat karena ini jalannya 2/2 dan ini 4/2 kita buat di sini misalkan 65. Setelah sini sudah, kemudian kita menghubungkan antar nodes-nya dengan menggunakan link. Kita hubungkan semuanya. Di sini arteri pendengar 2/2 UD, kita pilih ya. Di sini kita pilih 2/2 UD, lalu oke.
Oke, kita hubungkan untuk yang arteri primer 2/2 UD. Nanti untuk merapikannya nanti. Oke. Baik, untuk yang selanjutnya kita buat yang 4/2. Tapi 4/2. Baik, selanjutnya kita cek dulu apakah sudah betul. Ya, ini juga sudah 4/2. Nah, setelah dari sini kita rapikan dulu untuk pembuatan linksnya. Kita sesuaikan dengan yang ada di peta ini dengan cara kita ingin menambahkan poin di sini, kita klik ini Permit Interactive Editing. Lalu ingin menambahkan, kita klik kontrol, tekan kontrol untuk klik. Nah, di sini kita bisa mengubahnya. Nah, di sini tinggal kita ubah dan sesuaikan saja dengan jalannya. Sesuaikan. Sesuaikan dengan jalan yang ada. Kita lakukan hal tersebut hingga semuanya sesuai dengan jaringan jalannya. Baik, selanjutnya kita sesuaikan semua jalan yang ada. Diusahakan sama persis dengan jaringan jalan yang sebenarnya.
bagian sini sudah kita samakan. Baik, selanjutnya bagian sini juga kita lakukan. Selanjutnya eh, kita lakukan di sebelah sini. Untuk yang bagian tengah sini belum dihubungkan. Bagian sini saya tambahkan. Untuk notesnya kita tambahkan lagi di sini karena ada yang kurang. Kita tambahkan notes lagi di sini. Di sini. Dan di sini. Kita hubungkan. Ini masalah faktor 2. Untuk link yang di sini kita hapus dulu. Sini kita ganti yang baru. Ini linknya. Setelah link dan notes setelah dirapikan, kemudian selanjutnya kita membuat zona. Untuk membuat zona, kita yang plus di sini, saya di sini adalah zona 1 misalkan. Kita buat di sini. Lalu di sini misalkan zona 2. Lalu zona 2. Harus kita ulangi di sini. Untuk menghapus zonanya, kita bagian list, lalu zona 2 di delete. Sini untuk zona 2. Nah, selanjutnya untuk zona selanjutnya, zona 3 di bagian kemiri di sini. Zona 3, zona 4-nya di sini. Kemudian untuk zona 5-nya di Banyurip, di sini zona 5. Ini untuk zona 5-nya. Kemudian zona 6 kita masuk ke Loano. Kita buat di sini untuk zona 6-nya. Kemudian untuk zona 7 itu ada di Purworejo-nya. Kita klik di sini zona 7. Kemudian untuk zona 8 ini Purwodadi. Kita klik di sini. Di sini untuk 8 zonanya
sudah dibuat, kemudian kita hubungkan nodes dengan zonanya dengan cara menggunakan konektor. Nah, di sini kita hubungkan. Ini sebelumnya kita aktifkan dulu. Kemudian zona 2 juga dihubungkan. Nah, kemudian zona 4 hubungkan. Kemudian zona 3 dan zona 6-nya. Kemudian zona 7. Lalu zona 8. Dan yang terakhir zona 5. Nah, untuk setiap zonanya dia sudah terhubung menggunakan konektor. Kemudian kita membuat matriks. Kita create matriks. Misalkan di sini kita membuat eh, mat 1. Ini juga matriks 1. Kalau klik OK. Nah, di sini kita mengambil dari data PKL yang telah didapat. Kita buka untuk OD gabungan AI, RSI. Nah, ini merupakan OD matriksnya. Saya ambil sampel untuk dari zona 1 ke zona 8. Kita tinggal copy saja. Ini 213. Nah, kita copy. Jika sudah sampai sini, lalu kemudian ke bagian demand, lalu demand data. Untuk yang bicycle dan car ini kita ubah menjadi matriks 1 yang telah kita buat. Oke. Lalu kemudian kita masuk ke calculate, lalu procedure sequence. Kita create di sini, lalu kita pilih PRT assignment, lalu oke. Kemudian untuk reference object kita pilih misalkan car, kita pilih car, dan ini tetap, lalu kita coba untuk running. Nah, ini merupakan hasil dari eh, tutorial yang telah kita lakukan, di mana di sini untuk jaringan jalan
yang tidak muncul angkanya, di sini berarti mungkin adalah jaringan jalan yang hanya sedikit dilewati kendaraan karena berbagai faktor, misalnya karena jaraknya yang cukup jauh untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, kalau untuk mengubah isinya, misalkan kita ada perjalanan internal, maka kita ubah di matrix editor. Misalkan di sini untuk perjalanan internalnya, misalkan kita buat 1256, lalu di sini 1176, kita isi sembarang saja, misalkan hanya untuk contoh. Nah, gitu ini. Setelah di sini kita ke proses sequence, kita running kembali, dan lihat ke Notum Editor. Nah, di sini akan sedikit nampak perubahan pada saat diubah dalam metrik editornya. Sekian untuk tutorial video terkait dalam tugas visum kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.